景渊再伤害到你。你的记忆已经全部恢复了，所以我和景渊这一战，白湾以速战速决。 Setelah pulih ingatannya, kini Baiwan mengetahui bahwa dalang dari semua kejahatan adalah Jing Yuan, ketua Sekte 9. Baiwan sedih dan menyesali apa yang telah diperbuatnya dulu. Semua perintah dari ketua adalah kejahatan yang telah memakan banyak korban tak bersalah. Kini Baiwan mengerti kenapa Yu Jing melarang memulihkan ingatan Baiwan. 为他做尽杀害无辜、沾满鲜血的刽子手，难怪他在听情院那儿说不让你恢复记忆，你才不是什么刽子手。 是为了洗清你。屈院主刺伤你，原来如此。 Jiansan panik tak menemukan Yu Jing di ruangannya. Malam harinya, Baiwan mendapat surat dari Jiansan bahwa Yu Jing tak ada di sekte. Ditakutkan dia mendatangi Sekte 9. Namun Baiwan merasa Yu Jing mendatanginya. Dan benar saja dia sedang berada di sana. 阿昭，我全都想起来了，你出来好不好？我知道是你，你就是徐一菲，你跟我定下婚约，5年前就是你在山下送给我的，做的一切全都是为了我，我真的好想你啊！ 你出来好不好？ Akhirnya Yu Jing keluar. Baiwan tak kuat menahan kesedihannya. Dia merasa sangat bersalah kepada Yu Jing. Namun Yu Jing akan pergi lagi membuat perhitungan dengan Jing Yuan. Dia akan membalaskan dendam kematian seluruh keluarganya. Tak ada jalan lain. Baiwan membuat Yu Jing tak sadarkan diri. Kali ini Baiwan akan membalaskan dendam Yu Jing. Keesokan harinya Baiwan mendatangi Sekte 9 seorang diri. 我不会让你一个人独自涉险。尊上，前日学院使回来了。景渊就是5年前徐家灭门的凶手。 身上的忘忧毒已经解除了，你终于想起来武功也恢复了，你侥幸逃过一死。一切我都想起来，想起你派人将徐家灭门，你是如何让我滥杀无辜。你还能活着走出去吗？ Baiwan membuat siasat demi keselamatan Yu Jing. Dia mengatakan jika bertarung dengan Yu Jing maka seluruh pendekar akan mengetahui bahwa ketua telah mempelajari ilmu kitab Puyuan, maka kejahatan ketua akan terungkap. Baiwan meminta untuk membatalkan pertarungannya dan melepaskan Yu Jing. Sebagai imbalannya, Baiwan memberikan kitab penangkal serangan balik kitab Puyuan yang tak sempurna. Mereka pun sepakat, namun Baiwan dimasukkan ke dalam tahanan. 他押入地牢，我的命令，谁也不许探视。 Kedua temannya panik karena Baiwan tiba-tiba menghilang tanpa pamit. Yu Jing pun bergegas akan pergi ke Sekte 9. 你是怎么一回事啊？为什么你会晕的？他为什么要去啊？白丸为什么一声不吭就走了？他这是想让我置身事外，他肯定去了九重幽宫，还想让我洗清嫌疑。九重幽宫，那你更不能去了。我怎能让他独自反省呢？ Ketua mendatangi Baiwan dengan mengejutkan ternyata kitab yang diberikan Baiwan adalah 2 halaman terakhir kitab Puyuan. Ketua menekan Baiwan untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah kitab tersebut asli atau palsu? 到底是不是蒲元真经？蒲元真经的最后2页，你证明不了经书的真假。到底是真是假？尊上，你没事吧？我就可以为阿珍查明真相了。如果能找到衣冠。 King Yun mendatangi ketua untuk segera mempelajari kitab terakhir agar racun dalam tubuhnya hilang. Namun ketua tiba-tiba marah karena King Yun kini mengetahui tentang kitab Puyuan dari Baiwan. Ketua memerintahkan King Yun untuk menghabisi Baiwan. Sementara Baiwan yang masih ditahan murka.
Mereka berdua akhirnya bersatu kembali. Yujing sangat khawatir dengan keselamatan Baiwan. Namun Baiwan yang kini sudah kembali ingatan dan kesaktiannya saatnya untuk membalas kebaikan Yujing. Dan keesokan harinya, akhirnya mereka berkumpul kembali. Baiwan menjelaskan jika menemukan tabib gaib yang selalu mengobati ketua Sekte 9, maka tuduhan terhadap Yujing yang telah menghabisi keluarga Su akan terselesaikan. Mereka semua belum mengetahui padahal Yujing adalah keturunan keluarga Su yang masih hidup. Namun dengan mengejutkan, tabib gaib tersebut adalah paman Suju yang menghilang puluhan tahun yang lalu, yang diduga kini sedang berada di lembah Hikuan. 师叔叫胡琪琪，江湖人称医怪，可连我爹都佩服他的医术。你知道这个胡琪琪现居何处吗？住在黑泉谷，黑泉谷。谷人迹罕至，而且处处是毒烟泥沼。我们需要各大掌门还有江湖同道们一起来。等找到医怪之后，走前还得给各派掌门送信。今天晚上就在这休息吧，明天一早出发。 Tak lama mereka pun tiba di lembah Hikuan. Mereka membagi tugas akan berpencar mencari tabib gaib. Jika menemukan atau terjadi sesuatu, segera mengirimkan pesan suar. 已经把信号焰火都分给大家了。那我们就分成3路，各自搜索遇。到危险的话，也得放出烟火通。此地凶险莫测，一定设有很多机。您和小姐往东北方向，竹竹和剑山往西北方向，大家一定要注意安全。金小姐请。那我们走吧。 Mereka pun mulai berpencar, namun anehnya Suju dan Jansan hanya berputar-putar dan kembali lagi ke tempat semula. Muki dan Limpen pun berjalan. Dia menandai goresan pada pohon agar tak tersesat. Sedangkan Baiwan dan Yujing sudah mencurigai ada yang aneh dengan hutannya. 这片树林有古怪，爷们上下最擅长用毒了。 Setelah sekian lama mencari, akhirnya Suju dan Jansan menemukan sebuah gubuk yang diduga tempat tinggal tabib gaib. Mereka pun memasukinya dan melepaskan suar. Lin Peng dan Yujing pun bergegas menyusul. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba King Yun muncul di hadapan sang tabib. 你怎么找到这儿来了？ 刚才应该就在这儿，奇怪，藏哪儿了呢？ Keesokan harinya, Yujing dan Baiwan baru tiba di kediaman tabib. Mereka pun memeriksa ke dalam rumah namun tak menemukan siapapun. Tak lama Lin Peng dan Muki pun tiba di sana. Tiba-tiba Baiwan mendengar sesuatu. Setelah diperiksa, akhirnya mereka menemukan Jansan dan Suju yang sudah terikat. Dan dengan mengejutkan, Lin Peng menemukan tabib gaib yang sudah tewas. 他是死于蒲元真经的内力之下，不管凶手是谁，肯定离这不远。 Dan tiba-tiba Jing Yuan muncul. Dia menuduh Baiwan telah menghabisi tabib gaib. Yujing pun murka, dia akan menyelesaikan dendam lama. Yujing menyuruh semua untuk pergi. Dia akan menghadapinya bersama Baiwan. Jing Yuan tak mampu menandingi kesaktian Yujing. Dia kalah dan terluka parah. Kini Yujing mengakui bahwa dia adalah satu-satunya keturunan keluarga Su yang tersisa, yang membuat Jing Yuan terkejut dan semakin marah. Tak lama muncul para ketua sekte yang ternyata sebelumnya telah dikirim pesan oleh Yujing. Mereka pun murka, ternyata ketua sekte 9 dalang dari semua kejahatan. 做出了如此丧心病狂，你为了蒲元真经成为武林联盟一员，简直是无耻之尤！我要杀了你们！我用魔功护体，你们没有人是我的对手。 Jing Yuan berhasil melarikan diri dibawa oleh King Yun. Semua ketua sekte pergi mengejarnya. Namun Yujing melemah akibat racun dari King Yun saat bertanding di turnamen Wuhu. Jing Yuan yang terluka parah dan tak akan tertolong memberikan posisi ketua kepada King Yun dan memberikan kitab Puyuan. Namun sebelum mempelajarinya, King Yun harus merebut 2 lembar terakhir yang ada di tangan Yujing agar tak diserang energi balik dan agar menjadi pendekar tak tertandingi. 手上最后2页经书，你要记住，他们之前你万万不可拿到那2页经书。 杀了他们，给我报仇！广大九重有功，我一定杀了曲正。父亲，父亲，父亲！ King Yun keluar memberitahu Suyi bahwa ketua sudah tiada, yang membuat Suyi sedih dan terpukul. Suyi menenangkan King Yun dan mulai saat ini dia adalah ketua sekte 9 menggantikan ayahnya. Suyi akan mengumpulkan seluruh pasukan untuk balas dendam. 我再也没有父亲了。我都永远不会离开你，你还有我，所有弟子，我们一起为公主。今后你就是九重幽宫新任公主。
Para ketua sekte besar kini berkumpul di sekte Tingkin. Terungkap sudah siapa yang telah menghabisi keluarga Su dan yang telah mencuri kitab Puyuan. Nama baik Yujing pun telah kembali. Yujing berterima kasih kepada semuanya karena kini telah terbalaskan dendam masa lalunya. 徐某，谢过各位长。如今大仇得报，如今真相大白了，这祸首景渊，哪里？ Yujing membawa Baiwan ke makam kedua orang tuanya. Dia telah menyelesaikan kewajibannya membalaskan dendam seluruh keluarganya dan memohon restu akan menikahi 今 Baiwan. 日我带我的妻子，终于得报家仇，你们在九泉之下也终于可以安息了。终于大仇得报，父亲、母亲，我向您二老保证，一定永远陪着他。与他和顺美满。 Lin Peng dan Muki kini saling jatuh cinta lagi. Lin Peng akan mencari cara untuk mencabut perjanjian turnamen Wuhu agar kedepannya tak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Namun tiba-tiba sang ayah muncul. Dia murka kepada keduanya yang bertemu secara sembunyi-sembunyi. Perjanjian Wuhu tak bisa diremehkan karena disaksikan oleh seluruh pendekar dan para ketua. 大人，别这么叫我，我听不了。岳父大人，闭嘴！违抗五仇会有什么样的后？就是公然违抗五仇。爹，走。 Lin Peng berpamitan kepada Yujing dan Baiwan. Dia menceritakan semuanya bahwa kini Lin Peng akan mencari cara untuk mencabut perjanjian Wuhu. Yujing pun menjelaskan ada satu cara untuk mencabutnya, yaitu harus menandatangani surat hidup dan mati. Lin Peng harus mengalahkan 5 ketua sekte besar dalam satu arena. Dari dulu hingga kini belum pernah ada yang berani menantangnya karena berisiko sangat tinggi. 就得签下生死状。若是想要解决五仇，此事过于凶险，一挑战武林联盟5大长，就没有人挑战过。若是挑战成功了，便可解除五仇。 死又何惧？只要能够解除五仇，喂，告辞。 Suju berusaha keras mencari cara untuk mengobati penyakit aneh yang diderita Yujing. Seluruh tubuh Yujing tak ada yang terluka, semua normal. Namun bagian dadanya sering sakit berlebihan. Suju pun mengumpulkan semua referensi ilmu tabib yang dimilikinya. Setelah lama mencari, akhirnya Suju berhasil menemukan ciri-ciri yang diderita Yujing. Ternyata Yujing terkena racun cinta yang dibuat khusus untuk memisahkan pasangan. Namun sayangnya pada kitab tersebut tak ada cara mengobatinya. Suju akan berusaha mencari cara sendiri. Namun saat keluar, mereka terkejut melihat Yujing sedang bersama Baiwan. 好不容易一切太平，没事。可是没有，可是快陪我抽。 Jansan menjelaskan bahwa Yujing terkena racun cinta yang mematikan. Jika dibiarkan akan merusak jantung hingga tewas. Jadi untuk sementara harus berpisah dengan Baiwan sebelum mendapatkan penawarnya. Namun Yujing menolak karena akan menyakiti Baiwan dan harus merahasiakannya dari Baiwan. Sementara Suju berusaha menghalangi Baiwan agar tak bertemu Yujing. Namun saat Suju akan pergi, tak sengaja menjatuhkan kitabnya. Baiwan terkejut setelah membacanya. Kini dia mengetahui racun cinta yang diderita Yujing. Malam harinya, Baiwan menemui Yujing yang terlihat sedang menahan rasa sakitnya setiap kali bertemu dengan Baiwan. 是不是身体不舒服？阿成，你中了毒，我看了医书了。我是中了情毒，你现在要离我而去吗？我忍过最蚀骨的痛，不要再离开我了，好吗？阿成，阿成，阿成。 Yujing tak sadarkan diri karena racunnya semakin keras bereaksi. Jansan menjelaskan dia terkena racun saat bertarung dengan King Yun dalam turnamen Wuhu. King Yun sengaja meracuni Yujing untuk memisahkannya dari Baiwan. 是在五湖会上的时候就被人下了毒。那不是秦云，就是景渊。放心吧，一定会有办法的。已经飞鸽传书去问爷们所有长老了。 Lin Peng mengambil risiko tinggi demi Muki. Dia mendatangi arena Wuhu dan menantang 5 ketua sekte besar. Tak lama undangan pun tiba kepada ketua Yin. Muki terkejut ternyata Lin Peng harus mengalahkan 5 ketua sekte jika ingin mencabut perjanjian Wuhu. 胡庄那边发来急信，说是要解除五仇。哎呀，解除五仇！大树哥哥果然言出必行。哎，这个臭小子他怎么这么傻呀？他要同时挑战武林联盟的5大掌门，这可是要立下生死状的，还没有谁敢挑战。傻是傻了点，还挺有血性，得自有分寸。 Muki berdiri di hadapan seluruh ketua sekte besar termasuk orang tuanya. Dia menyatakan keinginannya untuk mencabut perjanjian Wuhu dan telah siap menghadapi 5 ketua sekte. Yang akan melawan pertama adalah ayahnya sendiri. 此举的决心到底有多强？来吧，出招吧！孩儿无礼了。奉对阵桃源谷谷主。父亲，既然你有了方才那般觉悟，那我绝不阻挠你2人。为父答应，我认输了。多谢父亲成全。桃源谷
御林封赏。 Dengan mengejutkan, sang ayah menyatakan kalah sebelum bertanding. Melihat kegigihan putranya, dia telah merestui hubungannya dengan Muki. Begitu juga dengan 3 ketua sekte lainnya, mereka memutuskan untuk mengalah. Namun yang terakhir ketua sekte Yin, dia akan memberikan sedikit pelajaran kepada Lin Peng demi kebaikan putrinya, agar kedepannya tak bermasalah lagi, dan Lin Peng bisa melindunginya dari apapun termasuk peraturan sektenya sendiri. 主场，桃源谷御林封。第一拳是为了秋儿。 爹居然来真的！第3拳，爹，你不要再为难阿树哥哥了。但是我与阿树哥哥是真心相爱。夫妻和顺，百事不生吗？是，再也不会闹什么和离，绝对不会再有什么问题啊。那自然是我的错。输了，是吧，各位？五湖会特此宣布，作废了。 King Yun yang kini sudah menjadi ketua sekte 9 dirasuki amarah yang besar. Tak lama muncul Suyi membuat 3 prajuritnya yang ingin melarikan diri dari sekte. Setelah mengetahui bahwa sekte 9 dalang dari semua kejahatan, King Yun pun semakin murka. 现在就可以走。 尊上还未得到那2页经书，不可继续冒进，否则不宜动用蒲元真经的功夫。要身体要紧，我自有办法解决。魔功反噬。 Saat Yujing sedang bersama Baiwan, tiba-tiba muncul King Yun. Ternyata King Yun dapat mengendalikan racun dalam tubuh Yujing hingga kesakitan tak berdaya. King Yun pun membawa Baiwan pergi, dan Yujing tersadarkan diri. Baiwan dibawa kembali ke gubuk rahasianya. Setelah Baiwan sadar, King Yun pun menghampirinya. Dia marah dan mengancam Baiwan untuk tetap tinggal bersamanya. Dan tiba-tiba Yujing muncul. 我和阿初的家，你怎么敢来这里？ Yujing murka hingga membuat King Yun dan Suju terluka parah. Dengan mengejutkan, King Yun kini tak bisa melihat lagi dan tenaga dalamnya sudah hancur oleh pukulan Yujing. Yujing pun memaafkan mereka, tak menghabisinya. Lalu Baiwan memutuskan hubungan dengan Sekte 9 termasuk King Yun dan melebur nama Acu yang dulu dipakai saat berada di Sekte 9. Namun setelah Yujing dan Baiwan pergi, tiba-tiba... 你为什么不反抗？对不起啊。King Yun memutuskan untuk mengakhirinya. Sementara Yujing dan Baiwan masih dalam perjalanan menuju sektenya. Terlihat Yujing kesakitan karena racun dalam tubuhnya semakin keras menyerang. 阿哲，你怎么不走了？ Yujing kini sudah berada di sektenya. Suju menjelaskan bahwa racun cinta kini sudah menghilang dari tubuh Yujing. Racun tersebut dikendalikan oleh orang yang meracuninya. Jika racunnya hilang, dipastikan orang yang telah meracuninya sudah tewas. Yujing masih tersadarkan diri akibat dari bekas luka racun yang sudah mengenai jantungnya. 百万，卓卓，你们的情毒也解除了，屈原主体内的毒虫已经死，所以只能等屈原主自己醒来了。余毒已经狠狠伤及了屈原主的心脏，他一定会醒过来的。走吧。 Setelah lama menunggu, akhirnya Yujing sadar dari komanya. Baiwan bahagia karena Yujing telah melalui masa kritisnya. Keesokan harinya, Yujing dan Baiwan memasuki aula sekte yang disambut oleh para pelayan dan pengawalnya. Sejak saat itu, Baiwan resmi menjadi nyonya ketua sekte Tingkin. Mereka hidup bahagia dan harmonis, tak ada penghalang ataupun pengganggu. Kini Baiwan yang mengatur semua keuangan sekte dan permasalahan kecil intern sekte. Sedangkan Yujing sebagai ketua sekte menjaga dan melindungi sekte dari ancaman luar. 以后院里的所有银钱买卖，院主夫人， 都交由夫人负责。是。从今往后，我们听琴院，咱们山下租地的农户，也都由夫人负责。
Suyi membubarkan sekte 9. Kini dia menampung anak jalanan yang tak punya rumah dan orang tua. Dia mengajari dan mendidik mereka untuk menjadi orang baik. Mereka pun hidup bahagia di tempat peninggalan King Yun. 来，做不到，我给你夹。那你最爱吃的，我一直都记得。我把这些孩子接到这儿来后，不会再重复我们的命运了。好了，你们两个别跑了。 Begitu juga dengan Lin Peng dan Muki. Akhirnya mereka hidup bersama tanpa terhalang perjanjian lagi. Dan tiba-tiba sang ibu muncul dengan raut wajah juteknya. Lin Peng disuruh keluar yang sontak saja membuat mereka berdua ketakutan. Namun ternyata sang ibu kini sudah berubah total. Dia menyukai tulisan cerita karya Muki. Kedatangannya untuk meminta kelanjutan alur ceritanya. Muki pun lega dan Lin Peng bahagia mendengarnya. 你想看，那我就快快写了。母亲，你不要生气了嘛。我看画本的事情，千万不能让老爷知。天知地知，您知我。你看，还有这段。 Dan singkat cerita, setelah sekian lama berpisah, mereka akhirnya berkumpul kembali. Termasuk Suju dan Jansan yang sudah menjadi suami istri. Mereka hidup damai dan bahagia. Dunia persilatan pun tak ada gangguan. Semua menjalani kehidupannya dengan tentram. Dan kisah film pun berakhir. 你现在可是堂堂走。